Selamat sore teman-teman teks semua. Waduh, saya biasanya berdiri tuh di belakang ya. Saya biasanya suka main drum, jadi saya rada bingung tadi duduk di depan. Oke, mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya yakin kebenaran firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati kita semua. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat, kemurahan, anugerah dan kasih karunia Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan kami ada, kami sehat, kami kuat, kami mampu menghadapi hari-hari kami ke belakang Tuhan. Seminggu ke belakang telah kami lewati. Semua karena penyertaan dan anugerahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bapak, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hamba berdoa Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah kehidupanku lebih dahulu. Dan biarlah firman-Mu ini juga mengubah setiap yang hadir di TAG pada malam hari ini Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan. Dan hamba percaya setiap yang datang hari ini mereka akan pulang dan membawa sesuatu dan menjadi perubahan di kehidupan mereka semua Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara langsung melalui lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicara dan berbicaralah. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Haleluya. Apa kabar semuanya hari ini? Sungguh amat baik. Tadi tag apa itunya? With love ya? Oh, TAG apa? With love. Wah, hari ini sebenarnya with love ini suatu yang mirip juga dengan apa yang akan saya sharingkan hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak buat pastor di tempat ini, Pastor Samuel Richard Bolang, yang memberikan saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan di hari ini. Buat saya ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Karena dulu waktu saya kecil, saya mau cerita sedikit ya. Pastor Samuel Richard Bolang ini adalah idola saya di main drum. Karena buat saya beliau adalah drummer terbaik buat saya loh ya. Dia dulu bermain drum tuh, saya ingat banget ya waktu masih kecil. Kalau nggak salah drum di tengah ya. Kerjaan saya dulu, setiap hari Minggu, saya ambil bangku di ujung sana. Saya kerjain cuma duduk aja, ngeliatin Pastor Sam main drum. Dan hari itu kalau nggak salah ingat Pastor Sam itu kembali dari Amerika kalau nggak salah. Beliau membawakan saya satu stick drum Vickford. Jadi Vickford ini kalau di main drum adalah stick drum terbaik lah. Nah Pastor Sam membawakan stick drum ini buat saya hari itu. Dan stick drum itu FYI baru rusak itu hanya beberapa tahun yang lalu itu juga karena banjir. Jadi buat saya Pastor Sam membuat sejarah baru lagi buat saya. Tidak hanya di influence saya untuk main drum, tapi waktu itu Pastor Sam juga memberikan saya kesempatan untuk sharing di doa. Dan hari ini terima kasih banyak untuk Pastor Sam, sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing hari ini. Gak lupa juga saya memberikan ucapan terima kasih juga buat pengurus TAG di tempat ini. Ketuanya tadi saya tanya sama Saudara Brandon, ada Kak Dolphy. Thank you Kak Dolphy, thank you juga Brandon, thank you juga buat Kak Dona, Kak Siska dan semuanya. Oke baik, terima kasih. Boleh minta tolong multimedia untuk menampilkan sharing saya hari ini. Oke, saya hari ini memberi tema sharing saya adalah From Unplanned and then Change 180 Degrees. Jadi kalau kita Indonesia kan nih guys, dari sesuatu yang gak ada rencananya, dari perjalanan tanpa rencana, tapi ternyata perjalanan tanpa rencana ini, waktu kalian sampai di tujuan kalian, hidup kalian tuh berubah 180 derajat. Sekali lagi ya, dari perjalanan yang gak ada rencananya, sama sekali gak punya rencana, waktu kalian sampai di tujuan kalian, hidup kalian tuh berubah 180 derajat. Next. Nah, saya beberapa waktu lalu, boleh next. Waktu beberapa waktu lalu saya diberikan kesempatan untuk sharing di doa pagi. Next boleh. Di next slide-nya. Saya diberikan kesempatan untuk sharing di doa pagi. Dan saat saya sharing di doa pagi itu baca Alkitab yang ngurut ya. Dari kejadian 1 sampai kejadian sekian. Sekarang udah sampai di keluaran ya. Nah, saya diberikan tema untuk membahas tentang kisah Yakub di Betel. Siapa yang tahu tentang kisah Yakub di Betel? Boleh angkat tangan? Apa yang Rena tahu coba? Aku mau nanya dulu. Apa yang Rena tahu tentang kisah Yakub di Betel?
bertemu dengan malaikat. Oke, jadi hari ini adalah kisah yang akan aku coba bahas adalah kisah tentang Yakub di Betel, ya. Jadi kalian bisa baca di sini, Yakub sebenarnya ada di Betel itu, dia tuh sedang diancam oleh saudaranya sendiri dan ia mau dibunuh. Oke, seperti kita tahu bahwa Yakub ini sedang diancam mau dibunuh itu sama Esau. Akhirnya ibunya membuat rencana untuk melarikan Yakub ke Haran untuk berlindung pada saudara ibunya yaitu Laban. Nah, kita coba baca dulu di Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 43 sampai 46. Aku akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 27 ayat 43 sampai 46. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya. Sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat padanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari juga. 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Boleh di next? Nah, jadi ternyata Yakub itu sampai di Haran itu bukan sesuatu hal yang dia pernah mimpiin. Dia itu gak pernah punya rencana untuk sampai ke yang namanya Betel. Gak pernah. Yakub itu pergi ke Betel hanya karena dia lari dari Esau. Tapi ada hal yang penting yang dilakukan oleh ayahnya. Sekali lagi ya, dilakukan oleh ayahnya sebelum dia pergi. Yaitu apa? Ishak memberkati Yakub. Ada 3 berkat yang dikasih sama Ishak atau didoakan ya. Kita mungkin sebutnya kalau sekarang didoakan ya. Cuman kalau di Alkitab disebutnya memberkati. Ada 3 hal yang Ishak doakan untuk Yakub sebelum pergi. Yang pertama bisa dibaca sendiri nanti ya di rumah. 1, beranak cucu di Kejadian 28 ayat 3. Kedua, menjadi banyak di Kejadian 28 ayat 3 juga. Dan ketiga, memiliki negeri. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita, waktu Yakub dapat berkat dari bapaknya, Yakub tuh berangkat. Tapi tahukah kalian semua, Yakub itu sebenarnya berangkat dalam keadaan takut, khawatir, dan dia nggak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Kenapa? Dia tuh gak ada persiapan sebenarnya. Kalau kalian baca tentang kisah Yakub dan Esau, itu tuh ibunya yang nyuruh dia untuk datang ke bapaknya dan segala macamnya. Jadi dia gak pernah punya persiapan untuk pergi. Cuman karena kakaknya mau membunuh dia, akhirnya dia harus pergi. Bisakah kalian bayangkan apa yang terjadi ketika kalian mau dibunuh sama orang? Betapa takut pasti, betapa khawatir pasti, dan pasti kalian gak tahu mau ngapain. Kalian mau kemana pun pasti dijamin, gak tahu. Next slide. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit tentang yang namanya latar belakang dari Yakub ini sendiri. Di sini Yakub ada 3 hal yang mau coba saya highlight. Yakub tuh orang sebenarnya adalah orang yang tenang. Di Kejadian 25 ayat 27 nanti bisa dibaca. Kedua, Yakub ini sebenarnya anak rumahan. Jadi kalau sekarang orang rumahan ya sebutnya ya. Suka tinggal di dalam kemah di Kejadian 25 ayat 7. Dan Yakub ini adalah anak yang disayang oleh ibunya. Next slide. Tapi berbeda dengan latar belakang dari Esau. Esau ini adalah seorang yang pandai berburu. Jadi kalau zaman dulu itu pekerjaan orang itu lebih banyak berburu ya. Untuk mendapatkan makanan dia harus berburu binatang dan sebagainya. Yang kedua, Esau ini suka tinggal di padang. Dan ketiga, Esau itu adalah anak yang disayang oleh ayahnya. Next slide. Nah, bisa gak sih kalian bayangin kondisi Yakub pada saat itu? Yakub ini dikejar sama orang yang gak main-main loh guys. Asli gak main-main. Dibilang di Alkitab, Esau tuh pandai berburu. Artinya kalau pandai berburu gak mungkin lah ya. Berburu binatang cuma sedekat saya sama Kak Dona gak mungkin dong. Pasti jauh dia pun bisa nembak. Yakub ini gak main-main loh dikejarnya. Jadi betapa kalian bisa bayangkan. Betapa takutnya Yakub saat itu, betapa khawatirnya dia saat itu, dan dia mungkin jalan gak pernah punya arah mau kemana. Lihat di sini ya, Yakub tuh hanya seorang rumahan yang dikejar oleh seorang ahli berburu, yang pasti jago menembak dan lain-lain untuk apa? Dibunuh.
Dan pastinya pelarian Yakub itu di luar rencananya. Next. Nah, akhirnya singkat cerita Yakub itu sampai di yang namanya Betel. Ya. Yakub sampai di Betel ini sebenarnya kalau kalian baca di Alkitab, nanti kita akan baca bersama. Yakub sampai di Betel ini, dia itu bukan karena dia merencanakan gue lari kayak gue seru nih lari ke Betel aja lah, Betel aman. Enggak. Yakub sampai di Betel tuh nggak ada rencana. Kenapa dia sampai di Betel? Karena di Alkitab cuma dibilang waktu itu sudah malam. Jadi mungkin dia capek, dia lari karena ditulis juga perjalanan yang jauh. Yakub tuh sudah menempuh perjalanan yang jauh dan dia sampai di Betel tuh karena hari sudah malam. Dan waktunya dia untuk apa? Untuk istirahat. Kita coba baca di Kejadian 28. Kejadian 28 saya akan bacakan ayat 10. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat, ingat ya, namanya aja di sini nggak disebutin. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam, artinya udah malam ya. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Teman-teman, Yakub nggak pernah punya rencana sama sekali untuk sampai di Betel. Nah pertanyaan aku hari ini, pernah nggak kalian melakukan suatu hal atau kalian harus berjalan terpaksa tanpa ada rencana kalian karena suatu hal yang kalian harus sampai di suatu tempat tanpa kalian mau? Pernah nggak kalian punya unplanned schedule seperti yang Yakub punya? Mungkin hari-hari ini banyak dari antara kalian yang merasa, Kak, gue jalan udah jauh banget nih. Gue gak pernah punya sesuatu mimpi untuk berada di posisi ini sekarang. Posisi yang gue ada sekarang ini Kak, bukan posisi yang gue mau. Bahkan gue gak pernah kepikiran kalau gue akan sampai di tempat ini. Itu yang Yakub alami. Bahkan dibilang, Yakub tuh takut banget. Adakah kalian hari ini masih dalam keadaan yang takut? Kalian harus melakukan suatu hal bukan karena kalian mau. Tapi karena kondisi mungkin. Karena kalian harus mungkin. Karena memang sudah seharusnya untuk dilakukan. Jawabannya adalah, aku pernah merasakannya. Beberapa tahun belakangan after COVID melanda. Ini hal yang kurasain. Aku harus keluar dari yang namanya zona nyaman. Aku gak pernah terpikir harus melakukan hal. Sampai kadang ya kayak gini ya. Duh gue udah capek banget nih. Tapi kalau gue berhenti habis nih. Pernah gak kalian rasain kayak gini? Gue udah gak sanggup Tuhan. Tapi kalau gue berhenti habis. Gue gak bisa. Gue harus jalan lagi. Mungkin hari-hari ini kondisi ini yang kalian hadapi. Kalian mungkin kalau ditanda kutipkan. Kalian mungkin hari-hari ini ada yang merasa. Kak gue udah berdarah-darah nih berjuang. Gue udah berjuang abis-abisan, total, abis. Sampai mungkin kalian jalan nih, kalian mungkin juga udah sampai gak tahu mau ngapain. Dan aku pernah ada dalam kondisi seperti ini, bukan mau dibunuh ya. Tapi aku pernah ada dalam kondisi seperti yang Yakub alami. Stres luar biasa, lelah luar biasa. Yakub di sini, dia datang ke Betel itu, nyampe, dia cuma mau tidur sebenarnya. Capek guys. Capek. Tapi kita lihat, ada hal luar biasa yang Tuhan lakukan untuk kehidupan Yakub waktu dia sampai di Betel. Next. Yang Tuhan lakukan waktu dia sampai di Betel apa? Tuhan kasih firman-Nya. Aku mau bilang sama kalian semua hari ini. Kalian semua datang hari ini tuh gak ada yang kebetulan. Gak ada. Gak ada sedikit pun kalian datang hari ini tuh kebetulan. Mungkin kalian gak pernah punya rencana juga. Gua nih hari Sabtu geng, waktunya nongkrong. Tapi entah kenapa Tuhan kayak bawa kamu datang ke sini. Aku mau bilang sama kalian, Tuhan punya pesan khusus buat kalian hari ini. Ada firman Tuhan khusus buat kalian hari ini. Kalian mungkin gak pernah punya rencana, kalian mungkin udah stres, bingung. Ya orang stres, bingung, lagi lari terakhir apa sih? Pasti dia, ya udahlah gue datang aja kali ke gereja. Kali-kali aja gue jadi senang.
Tapi aku mau bilang sama kalian hari ini. Mungkin kalian gak pernah punya rencana untuk datang ke tempat ini hari ini. Ke TAG hari ini. Tapi ingat, kalian tiba di tempat yang tepat. Kalian tiba di tempat yang tepat hari ini. Lihat Yakub. Yakub gak pernah tahu nama Betel juga dia gak tahu kali. Nama Betel tuh dikasih tuh di baling terakhir. Dia nyampe di tempat yang, ya elah dia juga gak tahu kali apaan itu. Tapi lihat, waktu dia tidur, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih firman yang khusus buat dia. Khusus. Hari ini aku mau kasih tahu buat kalian. Ada pesan Tuhan khusus hari ini buat kamu. Pasti ada pesan Tuhan khusus hari ini buat kamu. Tuhan datang dengan firman yang luar biasa. Firman yang datang itu tepat. Ingat ya tadi ya. Di awal, Ishak tuh doain Yakub ceritanya. Dan waktu Yakub sampai di Betel, Yakub tidur nih ceritanya. Tuhan tuh kasih firman tuh tepat kayak yang diperkatakan sama Ishak. Next slide. Jadi aku mau bilang hari ini sama kalian ya. Don't go anywhere. Tag adalah satu hari di hari Sabtu yang harus kalian datang. Kalian harus datang. Harus kalian datang. Kenapa? Dalam kondisi kalian lelah, waktu kalian datang beribadah sama Tuhan, ada pesan firman Tuhan khusus buat kalian. Cuman itu yang bisa nguatin kalian gak ada lagi. Gak ada. Dijamin 100%. Dan aku mau bilang sekali lagi buat kalian hari ini, kalian datang di tempat yang tepat. Kita lihat ya di sini ya. Ada doa Ishak, tadi kan ada 3 ya. Nah, di sini aku coba rinci, aku bikin tabel ya. Maaf ya, kebiasaan kerja nih jadi kita bikin tabel sedikit. Doa Ishak itu adalah membuat Yakub beranak cucu. Yang kedua, membuat Yakub menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ketiga, memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Nah, apa firman Tuhan waktu Yakub sampai di Betel? Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Sama ya. Doa Ishak. Kedua, firmannya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sama ya. Kayak doa siapa? Ishak. 3. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sama ya. Memiliki negeri yang kau diami. Sama. Bahkan di Betel, di tempat yang dia pergi tanpa rencana ini, Tuhan kasih bonus. Menyertai, melindungi, dan membawa Yakub kembali. Ini kata membawa Yakub kembali ini unik ya. Bayangin ya, ini dalam kondisi dikejar-kejar mau dibunuh loh. Kira-kira kalian kepikiran gak sih bisa balik lagi? Kayaknya orang kalau mau dibunuh gak mungkin sih dia balik lagi. Iya gak sih? Tapi di sini Tuhan kasih bonus Yakub dibawa kembali. Bahkan nanti kita baca ya di Kejadian 25 ayat 15. Tuhan menutup firman-Nya dengan apa? Tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Hari ini teman-teman semuanya ada firman Tuhan yang Tuhan janjikan buat kalian semua hari ini. Firman Tuhan tuh gak bakal salah, gak bakal batal, gak bakal gagal. Gak bakal. Jangan lari kemana-mana. Dalam kondisi kalian terpuruk, back to the Bible. Opa Maksi dulu selalu bilang gini, kalian gak ngerti, baca aja. Kalian gak ngerti, baca aja. Yang salah adalah bukan waktu kalian gak ngerti. Tapi waktu kalian stop bacanya. Jangan pernah berhenti baca firman Tuhan. Tuhan tutup janjinya tuh. Tuhan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita buka Kejadian 25 ayat 15. Kejadian 25 ayat 15. 28 sorry. I'm sorry. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan apa? Tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Next slide. Nah, kita lihat nih. Pasti orang nanya dong. Firman Tuhan yang Tuhan ucapkan, jadi nggak kira-kira? Kita lihat di sini, ini ada buktinya loh. Jadi buat kalian hari ini, yang gak percaya kalau firman Tuhan yang diucapkan itu pasti terjadi. Nih, ada buktinya.
Pertama, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang terjadi apa? Yakub mendapat pasangan hidup dan keturunan yang banyak. Itu juga suatu hal yang tidak terencana. Sekali lagi ya, itu cuma siasat ibunya sebenarnya. Kalau kalian bacanya tadi, dia untuk dapetin pasangan hidup itu cuma siasat ibunya biar Yakub ngizinin dia pergi. Jadi ini sebenarnya bukan tujuan utama. Tapi karena Ishak berdoa nih, dan memperkatakan berkat, kejadian. Kedua, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang terjadi apa? Yakub diam di tanah Kanaan. Kalau kalian buka di Kejadian 37 ayat 1, Yakub itu diam di tanah Kanaan. Kejadian juga ya. Ketiga, menyertai dan melindungi. Yakub tuh sampai ke rumah Laban. Ini coba kalian imajinasikan gini ya. Hari itu gak ada Google Maps guys. Gak ada. Yang dilihat cuma apa? Matahari, bulan, bintang. Jalanan juga gak ada markanya. Kalau sekarang mungkin kalian gak tahu arah, kalian masih bisa pergi ke airport. Kalau kalian punya uang ya beli aja tiketnya. Kalian mau kemana kek. Hari itu gak ada. Lihat, sebegitu luar biasa Tuhan menyertai dan melindungi Yakub. Sebegitu luar biasanya. Nyampe loh di rumah Laban. Bahkan kalau kalian baca kisah tentang Laban sampai habis. Yakub tuh gak tahu Laban yang mana. Tapi Yakub bisa ketemu sama Laban. Bisa begitu ya. Aku juga waktu baca, wih iya juga ya kok bisa ketemu ya. Dia gak tahu loh yang Laban yang mana. Laban yang mana gak tahu, rumahnya gak tahu. Tempat tinggalnya juga dia gak tahu. Tapi karena apa? Penyertaan dan pelindungan Tuhan, dia sampai di rumah Laban. Pas banget lagi, yang orang yang dia ketemu itu ternyata saudaranya Laban. Bisa begitu ya? Itu hal yang gak pernah terencana sama hidup Yakub, gak pernah. Dia dapat keturunan juga gak pernah terencana. Orang dia cuma seorang anak rumahan kok. Anak rumahan beda kayak Esau. Esau fighter guys, fighter. Dia dilepas di padang udah biasa. Orang dia dibilang kok dia biasa tinggal di padang. Yakub anak rumahan bisa sampai di rumah Laban, mujizat. Gak pernah keluar, cuma senang tinggal di kemah. Ini hal tidak sengaja atau terencana. Karena ia tidak tahu sanak saudaranya yang mana, Laban pun yang mana ia tidak tahu. Tapi ia bisa sampai kepada Laban, artinya Tuhan menyertai dan melindungi sesuai permintaan Yakub. Yang terakhir, membawa Yakub kembali. Selamat sampai ke rumah Ishak. Yakub tuh nyampe lagi akhirnya di rumah Ishak. Bahkan kalau kalian baca, Yakub tuh baian terakhir sama Esau ya. Nyampe bareng-bareng lagi. Ada poin penting di sini. Tuhan melakukan semuanya tepat. Dengar baik-baik ya. Tepat seperti yang ia firmankan. Tapi bermula dari apa? Bermula dari berkat atau doa yang diperkatakan siapa? Ishak sebelum dia pergi. Hal ini yang mau aku highlight hari ini. Semua berkat Tuhan itu terjadi hari itu. Bermula dari apa? Ishak memperkatakan berkat buat Yakub. Pertanyaannya buat kita hari ini. Waktu kalian sulit, waktu kalian lelah, waktu kalian gak tahu mau ngapain. Pernah gak kalian minta doa sama orang tua kalian? Dijawab Tuhan loh doanya Ishak. Sekali lagi aku mau highlight ya. Ishak ini berdoa buat Yakub. Itu bukan karena dia tahu Yakub mau ngapain. Itu cuman karena Ribka bilang. Itu juga bukan suatu hal yang dalam tanda kutip beneran. Dia tuh cuman mau ngelariin doang. Bukan beneran mau suruh Yakub nyari istri, kagak. Gak sama sekali, asli tidak. Tapi ingat, berkat dari orang tua kalian, Tuhan denger loh. Doa orang tua kalian, Tuhan denger. Next slide. Lihat di sini. Doa siapa? Ishak. Doa Ishak. Kadang-kadang banyak anak muda hari-hari ini ya. Yang berpikir orang tua gue kolot kayaknya. Gak ngerti dia tentang apapun yang gue alamin. Dia gak ngerti apa teknologi hari ini. Dia mungkin juga dalam tanda kutip maybe ya. Gak ngerti juga pakai HP. Pakai HP juga mungkin nanya gue. Buat apa gue tanya dia. Tapi kalian lihat di sini. Doa siapa yang dijawab? Ishak. Kalau kalian baca tentang kisah Yakub di battle. Yakub hari itu bukan orang yang kenal sama Tuhan sebenarnya. Bahkan di bagian bawah dia cuma tulis kata gini. Jika. Artinya dia tidak pernah punya pengenalan yang benar gitu loh.
Dia cuma tulis kata jika. Dan Yakub berhasil ini bukan karena doa dia. Dia sampai di Betel mau tidur guys, bukan mau berdoa. Dia mau istirahat, capek. Jadi hari ini aku mau bilang sama kalian, jangan remehkan doa orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin udah umur maybe. Hormati, kasihi, sayangi, dan denger aja. Doa orang tua kalian Tuhan jawab loh. Tuhan jawab. Tuhan jawab guys, Tuhan jawab. Dijawabnya tuh plus bonus lagi. Tuhan kasih bonus. Semua yang Yakub dapatkan bermula dari perkataan doa Ishak kepadanya dan bukan karena doa Yakub. Bukan. Yakub gak pernah berdoa. Yakub tuh cuman bernazar karena Tuhan ngomong sama dia, baru Yakub bilang, kalau ini kejadian, jadinya ini. Kalau ini kejadian, jadinya ini ya Tuhan. Kalau misalnya ini, aku ini. Tapi yang wishing, maksudnya yang meminta itu Ishak. Bukan Yakub. Bukan Yakub. Next slide. Nah pertanyaan buat kita hari ini. Baikkah hubungan kamu semua dengan orang tuamu hari ini? Baikkah hubungan kamu dengan orang tuamu hari ini? Gak mungkin dong. Kalau kita gak punya hubungan yang baik, orang tua kita mau berkati kita. Hari ini entah kenapa ya, waktu dari awal Kak Dona yang ngechat ya. Ray minta tolong dong, itu sharing di sini. Aku langsung jawab oke. Tapi setelah beberapa hari itu, kayak di dalam hati tuh, Tuhan ngingetin tuh soal orang tua. Aku gak tahu ya, aku juga gak pernah juga sharing sebenarnya tentang orang tua. Tuhan tuh setiap hari ngingetin kayak membawa ya. Sekali lagi ya, Tuhan berbicara tuh bukan bukan sesuatu yang audible ya. Ray ngomong ini, enggak. Tapi Tuhan berbicara lewat hati. Lewat hati. Jadi kalau kalian mau tanya suara Tuhan kayak gimana? Berdoa. Dengerin dalam hati kalian kayak gimana. Nah, waktu mempersiapkan, Tuhan kayak bawa aku tuh untuk bahas tentang ini. Tentang orang tua. Hari ini, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Baikkah hubunganmu dengan orang tuamu? Mungkin hari ini masih ada yang marah sama mamamu. Bahkan mungkin ada yang masih dendam sama orang tuamu. Aku gak tahu ya. Mungkin karena suatu hal, kesalahan mungkin yang dilakukan orang tuamu terhadap dirimu. Sakit. Sakit, mungkin. Tapi pesan Tuhan hari ini guys. Dua orang tuamu tuh Tuhan denger loh. Kalau kalian gak melakukan rekonsiliasi, gak melakukan pemulihan bersama dengan orang tuamu, bagaimana Tuhan mau nyatakan berkat? Bagaimana Tuhan mau melimpahkan berkat buat kalian? Pertanyaannya Kak, kan gue bisa berdoa sendiri. Bisa berdoa sendiri? Bisa. Tapi pertanyaannya, pemulihan itu harus dilakukan guys. Ingat, berkat yang dikasih sama Ishak tuh sampai kepada Yakub dan keturunannya. Kalau kalian berdoa, kalian masih simpan sakit hati, gak bakal kejawab. Gak bakal. Gak akan. Hari ini benar-benar Tuhan kayak berbicara kuat untuk aku untuk bahas tentang ini. Aku gak tahu mungkin ada yang masih menyimpan dendam sama orang tua kalian. Ampuni guys. Ampuni. Lepaskan pengampunan hari ini. Lepaskan pengampunan hari ini. Bagaimana kamu minta doa dari orang tuamu kalau hubungan kalian gak baik? Jika di antara kalian masih ada yang menyimpan kepahitan dengan orang tuamu atau mungkin sebaliknya. Hari ini berdamai. You can call your mom, you can call your dad. Gak ada salahnya kok minta maaf duluan. Mungkin ya mereka yang salah. Maybe. Aku gak tahu juga. Mungkin mereka yang salah. Mungkin mereka yang melakukan kekeliruan. Mungkin mereka yang melakukan kesalahan fatal. Mungkin mereka yang melakukan kekerasan mungkin di depan mata kalian. Tapi come on. Pemulihan itu harus terjadi. Kalau gak berkat gak ngalir. Berkat gak ngalir.
Pemulihan harus terjadi. Pemulihan harus terjadi. Dimulai dari siapa? Dari kalian, dari aku, dengan orang tua. Maafkan orang tuamu guys. Maafkan orang tuamu. Aku kalau ngelihat kadang-kadang kalau ngobrol juga ya sama teman gitu. Gak kerasa ya guys ya. Orang tua kita udah tua juga. Bener gak sih? Kita memang ulang tahun nih, happy birthday to you. Kalian gak rasa juga orang tua kalian nambah juga tuh setahun sebenarnya. Come on berdamai. Come on berdamai. Ayo nyatu lagi. Nyatu lagi. Kare ngomong gini gampang karena Kare gak pernah ngalamin. Cius loh. Mungkin ada kesalahan fatal yang mereka lakukan. Tapi tugas kalian, tadi kan TAG apa? With love ya. Tugas kalian apa? Mengasihi. Buktikan kalau memang TAG with love. Buktikan kalau memang TAG with love. I know it's not easy, I know. Sometimes ada orang yang bilang, dia yang salah kak. Mamaku yang salah. Mamaku melakukan ini, mamaku mungkin udah ninggalin aku gini. Tapi Tuhan cuma mau bilang hari ini, berdamai. Jadilah orang yang menjadi agen perubahan hari ini. Next slide. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini mungkin kalian kalau kita bicara tentang orang tua ya. Ini mungkin ayat yang paling sering mungkin ya dikasih tahu dan dijadikan ayat pembuka. Coba kita baca ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena apa? Ada alasan gak? Gak ada. Cuman karena apa? Harus. Kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah apa? Suatu perintah yang penting. Kenapa penting? Ternyata aku juga baru dapat setelah mempersiapkan sharing ini. Kenapa penting? Supaya kamu berbahagia. Dan apa? Panjang umurmu. Berbahagia di sini, kita bisa lihat ya, Yakub itu awal mula dia ada di tempat tinggalnya. Sebelum dia sampai di Betel, dia bukan orang yang gimana banget, biasa aja. Bahkan ada ayat bilang gini, sebelum aku ini kalau nggak salah ya, memang katanya nggak literally seperti aku ucapkan. Tapi in general intinya sama. Yakub tuh pernah bilang gini, aku tuh hanya membawa tongkat di tanganku waktu aku menyeberang sungai ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Apa nggak berbahagia itu? Bermula dari apa? Kalian berbahagia. Banyak anak muda hari ini pengen bahagia. Tapi nggak banyak anak muda hari ini pengen mempunyai keluarga. Mempunyai pemulihan dalam keluarganya. Ayo guys hari ini. Mulai kebahagiaanmu dengan berdamai dengan orang tuamu. Come on. Berdamai dengan orang tuamu. Berdamai dengan orang tuamu. Tadi aku diberkati dengan pujian dari siapa namanya Rena. Rena nyanyi salah satu lagu kesukaan Kare. Lagunya tuh Through You, I can do anything, I can do all things, anything, all things. Cause apa? Cause it's you who give me strength, nothing is impossible. Jadi kalau kalian bilang mengampuni orang tua hari ini berat kak, gak bisa kak. Apa yang kalian nyanyiin tadi? Karena Tuhan Yesus yang memampukan kalian untuk mengampuni. Kalian gak bisa mungkin mengampuni dengan kuatan kalian sendiri. Gak masuk akal kak, yang dia bikin udah nyakitin. Dia melakukan suatu hal yang kekerasan di depan mataku kak. Lagu tadi bilang, you can do anything, you can do all things. Cause you who give me strength. Nothing is impossible. Ayo guys. Aku pengen ngeliat di suatu saat kelak. Aku selalu bilang sama anak-anak teens di Gideon. Hidup kalian hari ini tidak pernah menentukan masa depan kalian. Hari ini kalian mungkin susah. Bayar orang sekolah aja mungkin sulit. Mungkin kalian melihat kayak utang banyak di mana-mana. Aku bayar uang sekolah, minta ijazah pun aku sulit.
Tapi aku selalu bilang sama mereka, hidup kalian hari ini tidak menentukan masa depan kalian. Dan aku juga mau bilang hari ini mungkin kalian ada dalam keadaan takut, khawatir luar biasa kayak yang Yakub alami. Mulai perubahan di hidup kalian dengan apa? Damai sama orang tua kalian. Berdamai. Berkat Tuhan tercurah. Ini janji Tuhan loh. Seperti suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Kalau aku tanya siapa yang mau berbahagia? Pasti cepet, angkat tangan, ore. Mulai kebahagiaanmu dengan berdamai dengan orang tuamu. Next slide. Next slide. Apa ending dari kisah Yakub? Kejadian 32 ayat 10b. Ah ini maksudnya ayat tadi. Sebab aku hanya membawa tongkatku. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini. Waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Ingat ya. Waktu dia nyeberang sungai Yordan. Itu adalah suatu hal yang gak pernah direncanakan mau ngapain. Jalan aja. Mungkin gak mungkin jalan lah ya. Masa diburu mau dibunuh jalan sih. Lari lah ya. Lari. Dia gak pernah punya rencana. Untuk punya sesuatu kayak yang digambar ini. Gak pernah. Gak pernah. Kepikiran juga mungkin enggak. Terbayang juga kagak. Aku gak tahu ya hari itu uang kan gak ada ya. Mungkin juga dia gak bawa uang kayaknya. Orang dia cuma bilang sebab aku membawa hanya tongkat. Aku bawa tongkat doang waktu itu. Waktu aku menyeberang sungai Yordan. Tapi sekarang ini telah menjadi dua pasukan. Kalian kalau baca kisah tentang Yakub, waktu dia bekerja pada Laban. Banyak banget guys berkatnya. Banyak banget. Berawal dari apa? Doanya Ishak. Berawal dari doa Ishak. Kalian pun semua ada sampai hari ini. Kakak-kakak, adik-adik. Gak lepas dari doa orang tua kalian. Mungkin kalian gak pernah lihat ya. Orang tua mungkin. Aku mau cerita sedikit tentang papaku dan mamaku. Papaku itu zaman dulu ini aku cerita mamaku juga. Mungkin aku masih kecil kali ya. Papaku tuh setiap malam kerjanya apa? Berdoa. Ini juga diceritain ya. Gak dia cerita sendiri. Dia cuma berdoa. Bahkan ada satu momen tuh mamaku merasa terganggu, risih. Karena kan mamaku dulu kerja ya, capek. Tidur, orang berdoa tuh di samping kasur. Kedengeran dong, saya gak kedengeran sih. Tapi hal itu yang membuat, dulu mamaku itu dari Protestan kalau gak salah ya. Dari Protestan. Dan dia terjamah oleh Tuhan karena sesuatu yang dilakukan oleh papaku. Yaitu apa? Berdoa. Hari-hari ini juga, mamaku juga melakukan hal yang sama. Setiap pagi bangun jam 3 atau jam 4 gitu sebelum ikut doa Gideon Carmel Revival, dia berdoa. Dan aku percaya hari ini aku bisa ada sampai hari ini juga karena doa orang tua. Next slide. Sorry sebelumnya. Dari perjalanan tak terencana karena berkat doa dari Ishak, keadaan Yakub berbalik 180 derajat. Itu yang gue bilang tadi di judul awal. From unplanned to change 180 degrees. Next slide. Oh habis. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini teman-teman, ayo come on. Harus ada pemulihan dari kalian dengan orang tua kalian. Kalian mau berbahagia, kalian mau diberkati. Tadi banyak ya doa yang di depan ya, pengen masuk kuliah, pengen masuk universitas. Apa tadi? Indonesia. Berawal dari apa? Doa orang tua kalian. Mungkin kalian bilang, Kak aku baik-baik aja sama orang tua kalian, ya puji Tuhan. Tapi dalam kalian mungkin hari ini juga lagi sulit, lagi susah. Datang ke orang tua kalian, Ma, doain dong. Sederhana ya. Pak doain dong. Tuhan dengar loh. Tuhan dengar doa Ishak. Yuk mari kita semua bangkit berdiri. Aku percaya hari ini akan ada pemulihan yang Tuhan lakukan di sini. Akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Jangan pernah berhenti bermimpi guys.
Jangan. Keadaan kalian mungkin sulit, keadaan kalian mungkin susah, parah. Tapi jangan pernah berhenti bermimpi bahwa Tuhan akan rubah kehidupan kalian masing-masing di masa yang akan datang. Jangan pernah berhenti bermimpi. Orang mungkin bilang lu gak bakal sukses, suram hidup lu. Tapi dengar firman Tuhan hari ini. Kalian datang di tempat yang tepat. Kenapa? Ada firman Tuhan yang kalian dengar. Kalian akan sukses. Kalian pasti sukses. Itu janji Tuhan kok. Itu janji Tuhan. Tuhan yang bilang kalian akan berbahagia tuh pasti. Tapi harus dimulai dari apa? Yuk. Pemulihan dengan orang tuamu masing-masing. Ya kita angkat lagu ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, amin. Dan sampai selamanya, amin. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yes Tuhan, amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, amin, tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, yes. Yesus sanggup melakukan, amin. Imani dengan iman, yes, amin. Besar ya Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin. Memulihkan yang terluka, amin. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Lagu ini dibilang, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Apa kata-kata pertamanya? Memulihkan yang terluka. Tuhan sanggup mulihin hatimu yang terluka hari ini. Kamu mungkin gak sanggup ngampunin orang tuamu hari ini. Tapi ada Yesus yang sanggup untuk menolong kamu mengampuni orang tuamu hari ini. Ada Yesus yang sanggup. Dia penuh dengan kasih. Dia sanggup menolong kamu untuk mengampuni orang tuamu hari ini. Gak ada yang gak mungkin, guys. Kalian mau diberkati, pulih dulu sama orang tuamu hari ini. Kalau enggak berkatmu terhalang. Yakub diberkati bukan karena doanya Yakub, tapi karena Ishak yang berteriak sama Tuhan, Tuhan berkati anak ini. Kalau kalian gak dipulihkan dengan orang tua kalian, berkatmu terhalang. Kalian bilang, susah kak. Susah. Semua terjadi di depan mataku mungkin. Semua hal busuk, semua terjadi di depan mataku mungkin. Tapi Tuhan bilang hari ini, cuma Tuhan yang sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup mulihin hidupmu. Cuma Tuhan yang sanggup. Pertanyaannya, kalian mau gak untuk Tuhan bekerja di hidupmu? Berkat Tuhan tuh pasti, guys. Pasti. Kalian berdoa yang kalian doakan tadi tuh pasti terjadi. Kecil buat Tuhan apaan sih? Cuman masuk ke UI, cuman keterima sekolah nilai bagus, kecil. Tapi masalahnya, mau gak kalian untuk berdamai sama orang tuamu? Ingat loh, doanya Ishak Tuhan dengar. Aku hari ini rindu. Semuanya boleh memejamkan mata mungkin. Kalian mungkin bisa angkat tangan, aku pun juga menutup mata.
Kalian ucapkan berkat buat orang tua kalian. Ucapkan pengampunan buat orang tua kalian. Ucapkan berkat buat orang tuamu. Jangan anggap enteng doa orang tuamu. Semua apa yang Isa katakan jadi di hidup Yakub. Semua jadi. Ucapkan berkat buat orang tuamu. Berkati orang tuamu. Lepaskan pengampunan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Say, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, amin. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Sesakit apapun, sepahit apapun Tuhan, Yesus yang sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu hari ini yang berbicara untuk kami Tuhan. Hamba berkatakan dengan iman Tuhan, hari ini ada pemulihan antara anak dan orang tua Tuhan. Hari ini ada pemulihan, hari ini ada terobosan, hari ini ada kekuatan Tuhan untuk anak-anak ini dapat pulih dengan orang tuanya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus Tuhan buat kedua orang tua kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mereka yang kuat, sehat. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Berkatilah dengan berkat melimpah Tuhan. Biarkan perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan berkat untuk kami Tuhan. Karena hari ini kami belajar apa yang orang tua kami perkatakan, Tuhan wujud nyatakan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap teman-teman yang ada di TAJ hari ini. Tuhan, hamba selalu percaya dan yakin tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Semua mungkin saat kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Aku mau berkata kepada kalian semua hari ini. Mungkin kalian berasa seperti yang Yakub alami. Kalian berasa mungkin jalan kalian udah ketutup. Kalian takut, kalian gak tahu lagi mau buat apa. Tapi dengar hari ini, Yesus kita adalah Allah yang sanggup. Hamba berdoa Tuhan buat mereka hari ini Tuhan, yang mengalami kondisi seperti yang dialami Yakub Tuhan. Hamba percaya kondisi kami hari ini tidak akan pernah menentukan kondisi kami di masa mendatang. Hari ini kami mungkin boleh sulit,
kami struggle dengan suatu hal. Tapi kami percaya janji firman Tuhan yang pasti akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan membawa kami Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Membawa kami naik dan bukan turun Tuhan. Kami imani janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membuat keberhasilan yang lebih dari apa yang pernah kami doakan. Lebih dari apa yang pernah kami pikirkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bangkitkan terus Tuhan semangat anak muda di tempat ini. Mereka bukan orang biasa-biasa. Mereka ada orang yang luar biasa. Karena ada Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa khusus Tuhan buat gembala di tempat ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk Pastor Sam yang selalu menjadi inspirasi buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pastor Sam yang selalu menjadi inspirasi buat kami. Tuhan, kiranya hikmat, damai sejahtera, anugerah, sukacita melimpah. Tuhan limpahkan menjadi bagian Pastor Sam Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian Pastor Sam, Pastor Esti dan keluarga Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat anakmu Brandon Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk kehidupan anak ini Tuhan. Bapa, kiranya urapan Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapan Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapan Tuhan lebih lagi buat Brandon Tuhan. Dan kami percaya banyak orang akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus melalui pelayanan dari anak ini Tuhan. Berkati anak ini Tuhan. Berikan firman-Mu yang lebih lagi. Ungkapkan pewahyuan Tuhan yang lebih lagi buat kehidupan Brandon. Di dalam nama Yesus. Untuk Kak Dolphy juga Tuhan yang menjadi ketua TEK. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati untuk terus mau mengasihi anak muda di tempat ini Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya dan segalanya. Dan setiap yang hadir, yang sempat hadir dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan mereka Tuhan. Tertanam, bertumbuh, berbuah dan mereka dapat melakukannya karena kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang luar biasa yang Tuhan beri atas kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang terus berkarya atas kehidupan setiap anak muda yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.